mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semoga pagi ini Bapak Ibu tetap ceria, semangat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, tentu hari ini Bapak Ibu sudah merencanakan bermacam-macam kegiatan. Dan semalam kita telah beristirahat. Pagi ini kita dibangunkan Tuhan dengan sebuah kesegaran yang baru. Semoga sehat dan kita semuanya tetap dalam sukacita Tuhan. Saudara, sebelum kita melanjutkan tugas kegiatan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Untuk sejenak nanti kita akan mendasari dengan sabda Tuhan sebelum kita melakukan tugas kewajiban kita. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Karena berkat dan pertolongan Tuhan saja, pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar, untuk melihat indah dan cerahnya hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan sedikit mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Satu ayat dari firman Tuhan akan saya bacakan dari Amsal 3 ayat 5-6. Kitab Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Pagi ini Bapak Ibu dan Saudara, saya akan memberikan sebuah judul renungan, rencana Allah dan rencana manusia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Pendeta Eka Dharma Putra dalam khotbahnya dia pernah menyampaikan dan juga menuliskan banyak pertanyaan yang disampaikan ketika mengikuti pemahaman Alkitab, ketika ceramah, ketika katekisasi, atau kegiatan-kegiatan lain di gereja. Pertanyaannya,
apakah Tuhan benar-benar sudah punya rencana atas masing-masing kehidupan manusia? Apakah benar Tuhan sudah merencanakan untuk kehidupan setiap pribadi? Contoh, sebelum saya lahir, apakah Tuhan sudah menetapkan pada jam berapa saya akan lahir? Pada sekian hari, atau jam berapa, menit keberapa, detik keberapa saya dilahirkan? Atau mungkin apakah Tuhan sudah menetapkan bahwa saya akan menjadi seorang pendidik, seorang petani, seorang buruh? Apakah Tuhan sudah menetapkan dari sebelum kita lahir? Nah, apabila Tuhan menentukan atau memiliki rencana yang begitu detail, begitu rinci, lalu apa artinya segala usaha dan perencanaan kita? Apakah saya perlu berusaha? Perlu melakukan dengan giat? Kalau Tuhan sudah merencanakan yang seperti itu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya ditanya hal-hal yang seperti itu, tentu ini cukup sulit untuk memberikan jawaban atau pemahaman. Bahkan mungkin tidak mungkin menjawab secara tuntas, secara detail. Apalagi ketika Bapak Ibu dan saya berbicara tentang Tuhan Allah. Bagaimana mungkin kita yang sangat terbatas bisa menangkap dan memahami segala sesuatu tentang Allah yang tidak terbatas? Bagaimana mungkin akal budi manusia memahami, mempelajari tentang keberadaan Allah yang kekuasaannya tidak terbatas? Sekali lagi, tidak ada orang yang bisa menjelaskan secara gamblang, secara tuntas, dan bisa diterima oleh manusia. Contoh lain, saudara, mungkin saudara dan saya juga pernah bertanya, mengapa di tengah-tengah dunia ini ada orang yang dilahirkan cacat? Ada orang yang dilahirkan kurang beruntung atau miskin. Ada orang yang dilahirkan tidak mempunyai pekerjaan. Cita-citanya tidak tercapai padahal pendidikannya sudah sangat tinggi. Punya keahlian, punya kemampuan, tetapi kenapa tidak berhasil seperti yang lain? Apakah Tuhan sudah menetapkan orang itu dilahirkan dalam kondisi yang cacat? Apakah Tuhan sudah menetapkan orang itu dilahirkan dalam kondisi yang kekurangan? Kalau Tuhan sudah menetapkan hal seperti itu, mungkin kita akan katakan betapa mengerikannya Tuhan kita. Lalu kalau bukan Tuhan yang menetapkan seseorang lahir dalam keadaan cacat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Saudara, inilah salah satu bagian dari misteri, bagian dari rahasia hidup yang barangkali tidak mungkin akan diketahui sepenuhnya, yang barangkali mungkin tidak akan memberikan jawaban yang puas bagi seseorang yang mengalaminya. Atau bahkan mungkin kita justru akan menyalahkan Tuhan. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kenapa saya lahir begini? Mengapa saya tidak jadi orang yang beruntung? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak memberikan kita ketidakterbatasan
sehingga kita bisa memahami segala sesuatu. Alkitab bahkan menceritakan justru kita akan berbahaya ketika kita bisa mengetahui tentang yang tidak terbatas. Karena apa, saudara? Manusia jatuh ke dalam dosa. Justru ketika manusia ingin mengetahui apa yang diketahui Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan, dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Manusia jatuh ke dalam dosa karena ingin mengetahui rahasia Tuhan. Yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, justru dilakukan oleh manusia. Tidak ada ketaatan. Di dalam keterbatasan Bapak dan saya, ada dua hal yang ingin disampaikan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan pada pagi ini. Yang pertama, betul Allah punya rencana. Allah kita, Allah yang selalu melihat, Allah yang selalu memperhatikan, Allah yang terus bekerja, merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan manusia. Pemazmur pernah katakan di Mazmur 34 ayat 16-20, segala sesuatu yang direncanakan Allah untuk kebaikan, untuk keselamatan dan kesejahteraan manusia, bukan untuk mencidrai, mencelakakan manusia. Yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memiliki rencana dan kita juga boleh punya rencana. Tuhan memberikan sebuah kebebasan sepenuhnya kepada manusia, pada kita, untuk memiliki rencana yang indah, yang baik. Oleh karena itu Amsal dalam bacaan tadi mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka akan terlaksana segala rencanamu. Tuhan, saudara, membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Manusia bisa saja menggunakan kebebasannya yang diberikan oleh Allah untuk merencanakan sesuatu yang tidak sesuai atau berlawanan dengan rencana Allah. Setiap orang diberi kebebasan penuh untuk melakukan apa saja. Tetapi saudara, ketika kita mau selamat, kita harus menyerahkan semua rencana itu hanya kepada Tuhan. Artinya, cocokkanlah, sesuaikanlah apa yang kamu rencanakan dengan apa yang Tuhan rencanakan. Mungkin Bapak Ibu kan bertanya, apa mungkin, apa bisa? Ketika ada komunikasi yang baik dengan Tuhan, ketika ada hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita pun bisa melihat apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan membimbing agar kita dapat memahami apa itu rencana Tuhan. Saudara-saudara, mari mulai pagi ini kita semua yang sudah punya rencana ini dan sebagainya, bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri, karena pengertian kita sangat terbatas. Sementara rencana Tuhan itu luar biasa untuk kehidupan kita. Akui Tuhan dalam segala rencana kita, supaya Tuhan meluruskan jalan kita,
Dan pada akhirnya kita bisa berjalan seturut dengan rencananya. Dan Tuhan pasti akan memimpin. Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Rencana Tuhan pasti rencana yang baik. Dan semua itu akan terjadi indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia. Terkadang kami menjadi lemah ketika cita-cita, harapan dan rencana kami tidak kunjung terwujud. Kami sudah berusaha maksimal merencanakan kehidupan ini untuk kehidupan masa depan dengan sebaik-baiknya. Namun melalui firman ini Tuhan kami diingatkan, kami harus bersandar penuh kepada Tuhan. Tidak boleh menggunakan akal pikiran kita untuk melihat rencana Tuhan. Tapi dengan iman dan percaya bahwa semua rencana kami ini akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik. Dan kami tetap akan berjuang, akan berusaha melakukan yang terbaik secara maksimal. Mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kami semua hari ini. Berkati seisi rumah tangga kami, berkati saudara kami, berkati lingkungan sekitar kami, berkati di mana kami bekerja, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa memohon berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.